Jawaban singkatnya, Kabupaten Pati di daerah Jawa Tengah akan menjadi sebuah daerah penentu apakah sistem demokrasi kita itu benar-benar berjalan. Kalau kata orang-orang di Twitter, ya itu tanggapan orang Twitter. Dan kalau misalkan untuk sebagian orang lagi itu menganggap kalau misalkan daerah Pati akan menjadi penentu kalau misalkan rakyat atau masyarakat itu masih punya kekuatan atau enggak di negara ini. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Dan di video Ngopi kesempatan kali ini gue bakal coba buat ngajakin lo untuk memperdalam permasalahan Kabupaten Pati dan juga bupatinya. Dan gue bakal kasih tau lo semua kenapa kabar-kabar, berita-berita tentang Kabupaten Pati itu penting banget buat kita cari tahu untuk kita ikutin bareng-bareng. Gue pun awalnya nggak tahu, tapi ketika tanggal 13 Agustus 2025, ketika demonstrasinya pecah sampai pada akhirnya nyampe ke tujuan untuk pemakzulan atau pelengseran bupatinya sendiri, gue langsung penasaran, gue cari dan ternyata di Twitter itu masih trending sampai sekarang. Per tanggal 13 Agustus jam 7:20. Oke, bahkan Neneng Rosdiana, the one and only Nenengisme, pun udah berkomentar terkait adanya permasalahan Pati ini. Beliau bilang, Pati adalah kunci. Jika rakyat Pati berhasil menurunkan si raja kecil dari singgasananya besok, maka itu akan menjadi rambu kuning buat pejabat-pejabat lain agar lebih berhati-hati dengan jabatan dan kebijakannya. Namun jika rakyat Pati gagal, yang terjadi adalah sebaliknya. Para pejabat akan lebih arogan dan semau sendiri dalam setiap kebijakannya. Pati adalah barometer sekaligus pembuktian. Masihkah rakyat berkuasa? Atau hanya sekedar pelengkap untuk mendulang suara? Buset nih. Ngeri banget nih tulisannya Bu Neneng Rosdiana ini. Anyway, ya jadi gue bakal kasih tau dulu gitu ya alasan kenapa pada akhirnya masyarakat Pati itu melakukan demonstrasi di tanggal 13 Agustus 2025. Singkatnya, berdasarkan beberapa berita yang gue baca, kayak misalkan berita dari bisnis.com dengan judul kronologi demo besar-besaran di Pati hari ini. Terus kemudian berita dari Tempo dengan judul penyebab warga masih kesal kepada Bupati Sudewo. Penyebab kenapa masyarakat pada kesal dan pada akhirnya turun ke jalan hari ini itu karena adanya kenaikan pajak, khususnya pajak bumi bangunan. Buat lu semua yang nggak tahu PBB atau pajak bumi bangunan itu apaan? Itu adalah pajak yang lo harus bayar per tahun kalau misalnya lu punya properti lahan ya, tanah ataupun bangunan gitu ya. Dan di tiap daerah itu punya tarif yang berbeda-beda. Kayak misalkan Kabupaten Pati itu pasti beda tarifnya dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Subang dan juga kabupaten lainnya, tergantung kebijakan daerah. Dan orang-orang pada demo itu karena ada kenaikan pajak sampai 250%, oke, di awal bulan Agustus. Ketika banyak banget orang-orang yang bayar terus abis itu kaget harganya naik gitu ya. Banyak yang protes. Ketika protes ya dalam masa yang kecil itu ada pernyataan atau respon langsung dari Bupati Pati yang kurang mengenakan ya, kurang enak didengar kalau misalkan kata masyarakat yang emang diturun ke jalan sekarang gitu loh. Dimana pernyataannya itu udah bisa lu denger di video berjudul Bupati Tantang Pendemo. Jangan cuma 5.000, 50.000 saya tak gentar, dari videonya Liputan 6. Kita bakal lihat bareng-bareng kayak gimana pernyataannya. Penolakan pajak tanggal 13 Agustus ya. Siapa yang akan melakukan penolakan? Jayak gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap majukan. Saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Basically, nah I win. Gojo Satoru gitu. Tapi pada akhirnya di tanggal 13 bahkan sebelum ada demo gitu ya, di tanggal 12 setahu gue gitu ya udah ada berita ngasih kalau misalkan Bupati Pati itu menarik kebijakan kenaikan pajak gara-gara masanya itu makin banyak di tanggal 12. Tapi karena emang banyak banget yang sakit hati ya atas pernyataan beliau, gak cuma ini doang tapi juga berdasarkan beberapa berita kayak misalkan berita dari New Dots. Ya di sini juga dikasih tahu kalau misalnya Bupati Pati itu nggak takut kalau misalkan dilengserkan, bahkan dia bilang kalau misalnya nggak bisa karena dipilih secara konstitusional. Makin ramai lagi orang-orang yang turun ke jalan tanggal 13 Agustus 2025. Ketika ada pernyataan ini, beberapa elemen masyarakat pada akhirnya itu ngebuka posko untuk penggalangan donasi demo tanggal 13 nanti gitu, dan poskonya itu didirikan di beberapa titik-titik jalanan. Ternyata banyak banget masyarakat Pati yang langsung berdonasi untuk 13 Agustus di sana nanti. Gak cuma orang-orang yang punya duit doang yang cuma ngasih duit gitu, tapi ada juga yang ngasih aqua, ada yang ngasih makanan, bahkan ada orang-orang yang ngasih hasil kebunnya kayak misalkan pisang gitu. Nah yang bikin orang-orang makin ramai lagi datang ke demonya itu
Hari berikutnya ternyata ada Satpol PP yang mencoba untuk ngambilin beberapa barang-barang hasil donasi dan itu nggak diterima juga sama masyarakat yang emang buka donasinya. Akhirnya ricuh. Dokumentasi lo bisa lihat di beberapa media sosial, salah satunya ini. Yes, dan yang lebih epicnya lagi adalah ada salah satu cuplikan video gitu ya, yang akhirnya masa pembuat poskonya ini langsung nantangin sekretaris daerah terus jadi meme di Facebook. Ntar, gue search dulu, gue tidak mempersiapkan narasi ini, bentar. Nah ini, oke, ini video di post sama Lintang Daru di grup berita viral tanggal 6 Agustus, oke, jam 6 pagi. Gue udah kasih tahu kalau misalnya ini permasalahannya udah ada dari awal Agustus gitu ya, dimana di sini dikasih tahu insiden saling tantang dan adu mulut antara massa dengan pejabat dan aparat Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah terjadi di kawasan alun-alun Pati. Ketegangan ini bermula saat massa sedang menggalang donasi dana untuk persiapan unjuk rasa penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250% pada Selasa. Rencananya, aksi demo menolak kebijakan Bupati itu digelar 13 Agustus mendatang. Untuk menarik simpati pengguna lalu lintas yang melintas di kawasan alun-alun Pati, mereka mendirikan posko perhimpunan donasi di luar pagar sebelah barat kantor Bupati Pati. Ini udah gue kasih tau sebelumnya gitu ya. Mendengar aksi ribut-ribut itu, pelaksana tugas PLT, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pati Rioso dan PLT Kepala Satpol PP Pati Sriatun mendatangi lokasi. Karena tak terima kegiatan yang dibubarkan, Ahmad Hussein pun emosi dan ia saling tantang dan adu mulut dengan PLT Sekda Pati Rioso. Oke, pelaku kerja, hasilkan uang cilik berjaya. Hei, Gokil. Orang farming coy. Lu lihat tulisannya nih, buset. Tulisan kaosnya aura farming coy. No viral, no attention, no viral, no action, no viral, no justice. This is con. ayo, sama saya. Harus training. Ayo, saya kira. Rioso pakecut. Iya. Ini basically kayak nantangin ya sekdanya. Nah ini yang jadi meme-nya nih. Momen ini nih. Yang mas-mas dengan poster lebih kecil dibanding sekdanya. Kamu tahu nggak? Demo yang baik. Kamu tahu nggak? Wait, what? Gue kayak mendengar kalimat yang agak sedikit menarik. Kamu tahu nggak? Demo yang baik. Demo yang baik. Secara teori ya, kalau misalkan demo baik-baik didengar, gue yakin gak akan ada demo sebesar 212 misalkan atau sebesar Indonesia Biru dan segala macam. Kalau misalnya pada akhirnya dengan sekarang yang lebih kecil terus habis itu udah didengar sama pejabatnya, gue yakin gak akan ada demo yang turun ke jalan gitu. Tapi permasalahannya adalah kadang emang ada delay waktu gitu dari orang ngasih aspirasi, orang ngasih kritik, terus abis itu ada gaslight juga gitu ya. Ya pasti makin gede lagi gitu loh. Dan ya lambat laun bakal ada sebab akibat. Ketika emang gak didengar mungkin demonya makin gede lagi dan akan seperti itu. Nah gara-gara kejadian ini makin lama makin besar sampai pada akhirnya tanggal 13 masyarakat itu benar-benar turun ke jalan. Dan lu bisa lihat gitu ya di postingan trending Pati gitu, orang-orang benar-benar memadati kantor Bupati Pati itu sendiri. Nah udah bisa lihat banyak banget, bahkan udah ada yang ngelaporin gitu ya, ada yang udah ditembakin gas air mata. Nah kelanjutannya gimana bang? Kelanjutannya katanya demonya itu udah sampai ke telinganya DPRD daerah sana, terus habis itu udah menghasilkan kesepakatan berupa hak angket dan juga pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dengan kata lain, ini udah dalam proses untuk pelengseran Bupati itu sendiri. Meskipun ada berita juga yang masih mengabarkan kalau misalkan Bupati Pati masih yakin dia nggak bisa dilengserkan. Kayak gitu coy. Ini agak sedikit menarik sih. Soalnya kalau misalkan kita lihat secara timeline ya. Kayak di tanggal 9 Agustus 2025. Itu udah ada upaya dari Bupati Patinya untuk meredam massa untuk nggak demo di tanggal 13 dengan cara membatalkan kebijakan kenaikan PBB 250%. Lu bisa lihat sendiri beritanya dari Tempo atau dari Bisnis gini. Kalau misalnya lu baca gitu ya. Tapi karena mungkin banyak buat orang-orang yang udah kemakan hati gitu ya dengan pernyataannya, dengan arogansinya, pada akhirnya tetap turun ke jalan terus habis itu memadati wilayah kantor Bupati itu sendiri. Nah keterangannya lu bisa lihat dari berita Tempo. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kebijakan itu juga telah direspon oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Partai Gerindra Jawa Tengah yaitu Sudaryono.
Namun pembatalan kenaikan BBM itu tidak menyurutkan kekesalan warga Pati yang mengaku kecewa terhadap sikap Sudewo yang dianggap arogan. Salah satunya Taufikur Rahman, 36 tahun, pria asal Madura, Jawa Timur, yang telah menjadi penduduk Kabupaten Pati, Jawa Tengah selama 10 tahun dan ia mengaku masih geram terhadap Sudewo. Taufik, begitu biasa dia disapa, termasuk warga yang ingin ikut berdemo pada tanggal 13 Agustus mendatang. Keinginan itu tetap ia memiliki kendati Sudewo tak jadi meneruskan rencana kenaikan PBB. Masih tetap ingin demo, tidak mundur satu langkah pun, alasannya ingin ketemu Bupati dan melengsarkan. Katanya saat dihubungi pada Sabtu 9 Agustus 2025. Alasan-alasan lain kenapa pada akhirnya banyak banget masyarakat yang masih demo gitu ya, meskipun udah di-cancel kebijakan kenaikan PBB-nya atau pajak bumi bangunan ya, lu bisa lihat di Twitter gitu ya. Banyak yang ngasih tahu kalau misalkan nggak sedikit masyarakat Pati yang emang kecewa sama kinerjanya, kecewa sama sikapnya dan lain-lain kayak gitu. Makanya ketika pada akhirnya masyarakat pada demo, terus habis itu kenaikannya dibatalin, terus habis itu bahkan sampai ke makzulan, banyak masyarakat Twitter yang menganggap kalau misalkan mungkin peristiwa ini akan menjadi bukti kalau misalkan masyarakat Pati gitu ya, mewakili masyarakat Indonesia, masih memiliki kekuatan di negara kita tercinta. Meskipun gak ada partai oposisi sama sekali. Karena kalau misalnya pada akhirnya ada kebijakan yang kurang mengenakan, udah seharusnya kita ngasih kritik dan juga saran kepada pembuat kebijakan. Kenaikan PBB ini gak cuma terjadi di Pati doang, tapi bahkan di daerah lain kayak misalnya di Cirebon katanya ya. Terus abis itu bahkan sampai di Jombang juga. Ini juga ada berita dari Kompas, baru aja kemarin rilis. Katanya ada berita dengan judul bayar PBB P2 dari 300.000 jadi 1,2 juta warga Jombang protes bayar pajak pakai uang koin. Kayak gitu coy. Ya gue berdoa semoga masyarakat yang ada di sana gitu ya bisa pulang dengan selamat, bisa kembali kumpul bersama keluarga setelah capek gitu ya, setelah berhari-hari gitu ngasih aspirasi kepada pembuat kebijakan, dan semoga kita semua sehat-sehat aja, baik-baik aja selama 5 tahun ke depan gitu. Itu jadi gue, semoga Indonesia masih tetap bisa menjadi emas di tahun 2045. Gue Dudri, gimana tanggapan kalian? Sangat tulis di kolom komentar gitu ya, gue tunggu setiap pendapatnya. Oke, sampai jumpa lagi next video ngopi, so bye-bye.